Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Lima golongan orang yang rajin sholat tapi masuk neraka. Awas ibadah sia-sia. Salat 5 waktu merupakan perintah wajib bagi umat Islam. Namun tahukah kamu bahwa ada beberapa golongan yang justru masuk neraka meski mereka rajin sholat? Yuk cari tahu di sini. Sholat merupakan amalan umat Islam yang pertama kali dihisab di hari penghakiman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab atau ditanya dan diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seseorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah dia, dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian yang menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Terlebih lagi di era saat ini, mulai banyak orang yang dengan mudahnya meninggalkan sholat karena berbagai hal duniawi. Padahal, orang yang sholat pun belum tentu bisa masuk ke dalam surga. Bahkan ada beberapa golongan yang justru malah masuk neraka meski mereka rajin sholat. Lalu, golongan-golongan seperti apa yang meski rajin sholat namun tetap bisa masuk surga? Melansir YouTube Tadabbur Ilmi, berikut 5 golongan orang yang rajin sholat namun tetap masuk neraka. 1. Orang yang sholat tapi percaya dukun. Golongan yang pertama ialah mereka yang sholat namun tetap percaya dengan dukun. Sebab, dengan percaya dengan dukun berarti kamu melakukan perbuatan syirik yang masuk ke dalam dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, kemudian ia membenarkan apa yang dikatakannya itu, maka sesungguhnya ia telah ingkar terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Kedua, orang yang sholat tapi suka bergunjing. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Mudaththir ayat 41 hingga 48, yang artinya, apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 42 hingga 48. Dalam ayat ini, salah satu penyebab orang masuk neraka adalah karena suka membicarakan keburukan orang lain. Orang yang rajin sholat namun suka berguncing kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan dalam neraka sakor. 3. Orang yang sholat tapi mengabaikan anak yatim. Orang yang sholat tapi mengabaikan anak yatim masuk ke dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Hal ini sudah diterangkan dalam Al-Quran Surat Al-Ma'un. Mereka yang enggan menolong orang miskin dan mengabaikan anak yatim masuk ke dalam orang-orang celaka yang akan masuk neraka. 4. Orang yang sholat tapi berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar dan diancam dengan siksa yang pedih di akhirat kelak. Terlebih lagi, kini kebohongan tampaknya sudah menjadi sebuah kebiasaan di kalangan masyarakat. Padahal sekecil apapun sebuah kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa besar. Untuk itu apabila lisannya suka berbohong, maka sholat dan ibadahnya akan sia-sia. Hal itu diterangkan dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 105. 5. Orang yang sholat tapi minum minuman keras. Minum minuman keras yang dimaksud adalah jenis minuman yang memabukkan. Minuman semacam ini sangat dilarang oleh agama Islam. Sayangnya, kebanyakan orang yang sholat belum bisa terhindar dari minuman keras atau khamar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa setiap minuman keras adalah induk dari segala macam kejahatan.
Itulah 5 golongan orang yang rajin sholat namun tetap masuk ke dalam neraka.